Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Sobat Podcast semuanya? Ketemu lagi nih kita hari ini dalam channel Ngobrol Santai seputar obat. Hari ini seperti biasa aku sama partner kesayangan aku, Kak Nisa. Hai Sobat Parkes, apa kabar nih? Pasti udah pada kangen kan sama kita berdua. Nah, Kak Agnes, aku lihat hari ini Kak Agnes semangat banget nih. Mau kasih ilmu apa nih kita hari ini ke Sobat Parkes? Iya nih Nis, aku hari ini semangat banget soalnya materi hari ini itu bermanfaat banget buat kita semua. Nah, ini sekarang hari ini kita udah kedatangan tamu spesial nih hari ini. Wah, jadi penasaran banget nih sama tamu spesialnya siapa. Parkes kali ini kita bakalan ngasih kalian informasi yang menarik banget dan pastinya bermanfaat banget nih, terutama buat cewek-cewek. Karena kan cewek-cewek ini pada mau tampil cantik terus ya setiap hari. Iya, benar banget. Karena emang itu udah wajib banget. Hari ini buat kita semua nyimak ini ya. Nah, yaudah deh, Ya, daripada kalian makin penasaran, kita mulai aja kali ya. Tapi sebelumnya, biar obrolan kita makin seru, kita kenalan dulu yuk sama tamu spesial kita hari ini. Siapa nih, Kak baiklah. Nes? Mari kita hadirkan narasumber kita hari ini, Kak Melandika Saputri. Halo Kak Melan. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah sehat. Semoga kalian semua sehat ya. Amin. Nah, ini dia nih narasumber kita yang cantik hari ini, yang cocok banget dengan tema yang bakalan kita share ke kalian, Sobat Parkes. Iya, jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang kosmetik. Tema yang menarik bukan? Jadi Ya, selama jadi beberapa menit ke depan kita bakal ngobrolin seputar kosmetik yang aman. Bener kan, Kanisa? benar banget. Jadi pokoknya dipantengin terus, jangan di skip ya, karena bakalan banyak banget ilmu dan informasi-informasi yang bermanfaat yang bisa teman-teman serap hari ini. Gimana buat narasumber kita hari ini? Udah siap untuk membagikan ilmunya ke kita semua? Siap dong, pasti. Siap banget ya. Kalau gitu nggak usah lama-lama lagi deh. Kita langsung aja ngobrol sama Kak Melan. Gimana Kak Agnes? Pertanyaannya silahkan. Oke, siap Kanisa. Baik, kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Duh, maaf. Gue kaku banget ya. Kita ini mulai aja ya langsung. Jadi begini Kamelan, sebelumnya yang aku tahu itu Badan POM itu punya semacam slogan ya, yang harus kita lakuin setiap kita membeli produk, terutama produk yang konsumtif. Nah, selama ini kan kita umumnya taunya dari sosmed, dari iklan di televisi, tapi detailnya seperti apa kita belum tahu. Bisa dijelasin, Kak? Oke, Kak Agnes. Benar banget tuh, teman-teman. Jadi, BEM itu ngasih cara nih. Dan kita jadiin slogan buat teman-teman semua kalau lagi mau belanja produk-produk yang konsumtif. Itu ada yang namanya dengan cek-klik. Jadi kita harus melakukan cek-klik setiap kali kita mau beli barang atau produk apapun itu. Apa sih cek-klik itu sebenarnya ya kan? Jadi cek-klik itu ada 4 cek. Pertama, cek kemasan, kedua cek label, ketiga cek izin edar, dan keempat cek kadaluarsa produk. Nah, kita lihat nih, cek kemasan. Cek yang pertama. Jadi pertama kali kita pasti beli barang itu yang kita lihat itu kemasannya dulu ya kan, covernya lah. Kita lihat itu ada penyok atau enggak, atau ada kebocoran dari si kemasannya itu. Karena kenapa? Karena kalau produknya itu kemasannya itu sendiri sudah rusak, itu bisa mempengaruhi mutu dari produknya itu, ya kan? Andaikan nih kita beli produk terus kemasannya udah bocor, terus tiba-tiba pas sampai rumah kita lihat
udah ada jamur, udah ada, pokoknya udah terpengaruh ada lingkungan luar, kan jadi nggak bisa kita pakai ya kan. Terus cek yang kedua yaitu cek label. Cek label, pastikan label produk yang ada di kemasan itu jelas dan terbaca. Setiap orang kan pasti punya tujuan ya buat beli produk itu. Nah, biar kita tahu produk yang kita beli itu cocok dengan apa yang kita mau atau tujuan dari kita untuk membeli, maka kita harus tahu informasi yang jelas dari produk tersebut. Kemudian cek yang ketiga, yaitu cek izin edar. Periksa di kemasannya, ada atau enggak izin edar dari produk tersebut di Indonesia. Karena penting banget nih, produk yang udah ada izin edar di BPOM itu udah terjamin keamanannya untuk kita gunakan. Dan yang cek terakhir yaitu cek kadaluarsa. Nah, aku yakin banget nih kalau cek yang terakhir ini, semua teman-teman pasti udah pada aware. Jadi, kita pasti kalau belanja itu kita lihat di kemasan itu kadaluarsanya dong ya. Nah, kita lihat nih, kalau apalagi kalau produk kosmetik, kalau udah kadaluarsa, takutnya malah bakal ngerusak kulit kita, bukan malah mempercantik kita. Nah, jadi jangan lupa buat teman-teman semua selalu ceklik sebelum membeli produk. Begitu Kak Agnes dan Kak Nisa. Wah, benar banget berarti ya. Jadi kadang-kadang tuh kalau kita tuh suka belanja tuh asal taruh aja di troli, nggak lihat-lihat lagi ya. Paling ya ngecek kadaluarsa doang sih ya. Kadang-kadang juga kalau lihat kemasan juga jarang banget diperiksa kemasannya masih bagus atau enggak. Nah, aku juga mau cerita nih. Jadi minggu lalu aku juga sempat belanja juga kan ke supermarket. Ternyata salah satu produk yang aku beli itu ternyata kemasannya udah bolong gitu. Tapi untung aja cuma mie instan. Karena kalau yang mahalan juga kan rada rugi juga kita kalau ternyata kemasan produknya udah bolong kan nggak bisa kepake tuh ya. Jadi sayang banget. Berarti dengan cek klik tadi kita bisa lebih berhati-hati untuk memilih produk yang bakalan kita beli karena itu kan akan kita gunakan sampai waktu yang cukup lama terutama kosmetik itu sendiri ya. Baik, berarti itu Gimana bisa Kak Agnes? jadi pelajaran ya, Kanisa. Untungnya waktu itu cuma mie instan ya, Kak. Kalau misalnya produk yang harganya lumayan menguras dompet kita, wah sayang banget. Apalagi dompet kita kan limited, bukan unlimited kayak punyanya Rafathar atau Mama Rita. Iya, makanya rugi banget kok kayak gitu. Ya, aku mau nanya lagi nih Kak Melan. Iya, Kalau boleh. kalau kosmetik itu kalau kita pakai tiap hari secara terus-menerus, kira-kira aman nggak sih? Nah, tergantung nih kosmetik yang Kak Agnes pakai itu yang gimana. Kalau Kak Agnes pakai kosmetik udah ada izin edarnya dan udah sesuai persyaratan nih dan udah ada izin edarnya di Indonesia, itu pasti udah aman banget. Karena sadar nggak sih, kalau kosmetik itu adalah produk yang selalu kita pakai. Mau kita cuma di rumah, apalagi kalau kita keluar rumah. Kalau kita diam di rumah nih, misal kita bangun tidur, terus mandi, kan? Kita kalau mandi itu pasti pakai sabun dong, pakai sampo, terus pakai pasta gigi. Itu juga termasuk dalam kosmetik. Belum lagi nanti kita mau cuci muka, pakai sabun muka, ya kan? Terus setelah mandi, apalagi? Kita pakai deodoran, kita pakai lotion. Nah, dari situ aja kita udah bisa mikir dong, iya ya, banyak ya produk yang kita pakai ini walaupun cuma di rumah. Nah, terus kita mau keluar, banyak lagi yang kita pakai. Selagi produk yang kita pakai itu udah ada izin edar dari BPOM, itu terjamin keamanan produk tersebut. Gitu, Kak Agnes. Benar juga ternyata cewek-cewek itu ya rata-rata kalau di rumah tuh nggak ketinggalan sama yang namanya kosmetik, mulai dari sabun, lotion, atau pelembab muka lah gitu. Apalagi kalau tidur tuh pasti banyak banget tuh sajennya dari mulai ya. facial wash ya buat segala macam itu. Iya, benar banget. Nah, sekarang nih aku juga mau tanyain kalau kosmetik itu kan udah bisa kita dapetin di media-media online gitu kan, terutama kayak krim-krim yang katanya nih racikan dokter itu sebenarnya gimana sih Kak untuk keamanannya sendiri karena sekarang aksesnya
aksesnya tuh mudah banget untuk dibeli di mana aja dan kapan aja. Nah, jadi kita juga sebagai konsumen itu harus cerdas ya kan. Nah, harus cerdasnya gimana nih? Jadi, sebelum kita membeli produk itu kita harus kenal dulu sama produknya. Kita harus gali informasi tentang produk-produknya itu. Entah itu dari kandungan dari produknya, terus ini produk udah terdaftar atau belum di BPOM. Karena dari kebanyakan produk-produk yang nggak ada izin BPOM-nya itu justru mengandung bahan-bahan yang berbahaya buat kesehatan kulit kita gitu, Kak. Oh iya, Kak Melan, aku mau nanya lagi terkait yang tadi Kakak bilang bahan berbahaya. Yang paling paling sering aku dengar atau aku baca itu merkuri. Nah, merkuri ini sebenarnya apa sih? Terus efek sampingnya gimana? Seberapa sih bahayanya buat kulit kita? Oke. Iya ya, kalau kita sekarang tuh dengar kebanyakan produk ini tidak mengandung merkuri. Sebenarnya apa merkuri itu sendiri? Jadi merkuri ini paling sering digunakan untuk produk krim yang katanya bisa memutihkan kulit. Mungkinlah Kak Agnes atau Kanisa atau teman-teman di luar sana itu pernah ya ngelihat orang baru berapa hari pakai kosmetik kok tiba-tiba mukanya udah kinclong gitu ya, udah putih, udah glowing. Nah, kenapa itu merupakan efek dari si merkuri itu sendiri ya. Efek merkuri itu berbahaya karena dia itu bersifat korosif, sehingga penggunaannya bisa membuat lapisan kulit kita itu menipis. Gak cuma bahaya buat kulit loh, jadi kalau kita pakai sering dan dalam jangka waktu yang lama, dia itu bisa menyebabkan kerusakan organ di tubuh kita, seperti kerusakan organ pada saluran pencernaan, saluran sistem saraf, terus ginjal. Nah, selain itu, merkuri juga memberikan efek karsinogenik. Apa sih karsinogenik? Dia itu yang dapat memicu kanker. Karena ini merkuri kita pakai di kulit, jadi yang paling sering muncul itu ada kanker kulit. Oke, jadi kebayang dong ya gimana nih kalau orang tersebut pakai kosmetik yang ada merkurinya, terus efeknya sampai timbul di dia, kan kasihan banget gitu ya kan. Ya, apalagi kalau efek sampingnya itu sampai menimbulkan kanker kulit, itu kayaknya bahaya Iya, banget ya. benar banget. Iya, Jadi, iya, benar banget kan, Nisa. mulai sekarang benar-benar harus berhati-hati dalam memilih kosmetik yang akan kita gunakan. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak, kalau sekarang itu kan banyak banget produk-produk kosmetik ya yang mengklaim kalau mereka itu udah punya izin edar dari BPOM. Dan konsumen itu kadang-kadang percaya karena di kemasan produk itu udah dicantumin nih nomor registrasinya. Ternyata ada juga sih beberapa produk yang ternyata itu palsu. Nah, gimana nih caranya kita buat memastikan bahwa kode izin atau nomor yang tertera di produk itu tuh sebenarnya produk yang dikeluarin resmi dari BPOM atau justru itu palsu? Ada caranya nggak sih biar kita tuh benar-benar ngerasa aman untuk membeli produk kosmetik itu? Oke, ada dong Kak. Jadi kita sebagai konsumen nih biar merasa kita beli produk ini aman, terus buat kita pakai itu aman. Jadi kita bisa cross check sendiri produk yang kita beli itu udah ada izin edarnya belum, sudah terregistrasi belum oleh BPOM. Dan emang ada ya, seandainya di kemasan itu ada nomor registrasinya. Ini nomor registrasinya asli atau palsu sih? Nah, aku mau kasih unjuk nih ya, kasih unjuk tutorial cara kita meng-cross check produk kita tersebut. Dari Kak Nisa atau Kak Agnes nih, boleh nih kalau kosmetik yang lagi dipakai sekarang, Oh, boleh banget, cek boleh banget. registrasinya Kayaknya Kak itu Agnes sudah ready nih. palsu atau asli ya. Ya nih ada nih Ntar bentar. aku ya ini aku buka dulu. Nah, kita bisa teman-teman semua, Kak Agnes, Kak Nisa bisa buka di cekbepom.go.id. Nah, di sini kita bisa lihat kita mau cari produknya berdasarkan apa nih? Berdasarkan nomor registrasi kah? Berdasarkan nama produk, merek, kemasan, atau jumlah sediaan, bisa semua. Dan ini bukan cuma bisa ngecek kosmetik doang ya, produk pangan, obat, terus obat herbal. Pokoknya semua produk-produk yang diawasi oleh BPOM.
Oke, untuk Kak Agnes, ada contoh produk yang mau kita lihat izin edarnya? Iya nih, ada nih sampelnya, nomor registrasinya NA 1819 18 Kak, 18 19 18, 19 ya. 13 Maaf, Kak Agnes, putus-putus suaranya. 13 Ya, 056 76 056, 76. 76. Benar ya, Kak Agnes ya? 18, 19, 13, 05, 676. Ya, udah benar tuh. Coba Oke, dicek. sekarang kita tinggal enter dong ya. Nah, di sini ternyata produk yang Kak Agnes pakai itu Lip Matte Selena, dan itu udah terregistrasi dari BPOM. Berarti nomor registrasi yang ada di kemasannya itu bukan nomor registrasi yang palsu dong ya, karena udah ada di websitenya BPOM. Jadi buat teman-teman semua yang mau ngecek produk-produk yang kalian pakai di rumah nih, mau cek itu asli atau enggak, bisa langsung buka websitenya BPOM, dicek bpom.pom.go.id. Gitu. Berarti aman ya ini aku pakai. Wah, lega deh aku. Berarti ini udah benar-benar asli dan udah ada nomor registrasinya dari BPOM. Iya, benar Makasih banget, Kak Mas. Kamelan atas ilmunya. Oke. Berarti seru juga ya kalau kita bisa langsung ngecek produknya itu asli atau enggak. Iya, Nah, seru banget. nanti teman-teman di rumah bisa dicoba deh nanti, karena caranya tadi udah di-share sama Kamelan, jadi langsung aja masuk ke websitenya, masukin nomor registrasinya, terus kalau produknya emang udah terdaftar, maka produknya itu akan muncul ya dengan nomor registrasi yang kita masukin tadi. Jadi bisa dipraktekin di rumah dan bisa dibuktikan bahwa kosmetik yang kita beli itu ternyata adalah asli. Nah, gimana Kak Agnes? Kita ini udah seru banget ya. Iya, seru banget. Aduh, aku senang banget sama materi hari ini. Kayaknya bermanfaat banget buat keseharian kita. Ini mau ada pertanyaan lagi nggak, Miss? Oh iya, ini ada satu. Kamelan, aku mau nanya, tips memilih kosmetik yang aman itu gimana sih? Oke, aku kasih tips nih ya. Tips cerdas memilih kosmetik yang aman. Jadi aku punya 6 malah 6. Jadi pertama, teliti sebelum membeli. Jadi belilah produk yang udah dipastikan asli dan terjamin untuk kualitasnya. Jangan mudah tergiur dengan barang bermerek yang dijual dengan harga murah. Selektif dalam memilih dan pertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam memilih kosmetik. Terus yang kedua, teliti legalitas kosmetik. Pastikan nomor notifikasi yang tercantum ada dan benar dengan mengecek di websitenya BPOM. Yang ketiga, teliti komposisi kosmetik. Jadi sebagai konsumen yang cerdas, kita juga harus teliti nih mengenai ada tidaknya bahan berbahaya dalam kosmetik tersebut. Apalagi buat teman-teman atau cewek-cewek yang sedang menyusui atau sedang mengandung, itu harus dipastiin lagi nih kandungan dalam kosmetiknya itu tidak membahayakan si janin dan bayi yang diberikan ASI. Kemudian yang keempat itu teliti pembuat dan penyalur kosmetik. Pastikan pembuat kosmetik adalah yang terpercaya. Dan biasanya nih teman-teman, baik produsen maupun penyalur kosmetik itu harus mencantumkan nama dan alamat di kemasan kosmetik yang mereka edarkan. Kemudian yang terakhir itu teliti masa pakai kosmetik. Pastikan di kemasan produk kosmetik terdapat kode produksi dan waktu kadaluarsa sebelum menggunakan. Gitu teman-teman.
Wah, banyak banget tipsnya. Terima kasih banyak nih Kamelan. Jadi teman-teman semua, teman-teman Farkes yang udah menyimak informasi hari ini tuh pasti akan ngerasain manfaatnya dari informasi yang udah disampaikan dari Kamelan. Dikasih tips-tips juga untuk milih produk kosmetik yang aman. Ingat ya, kosmetik yang aman. Nah, semoga dengan adanya Farkes, tema kosmetik aman ini bisa membantu teman-teman semua untuk memilih kosmetik dan produk-produk lainnya ya, yang aman dan nggak membahayakan untuk kita gunakan. Jadi, lindungi diri kita dari kosmetik berbahaya. Benar Agnes, banget, gimana? Anissa. Aduh, sayang ya. Tanpa terasa kita udah sampai di penghujung acara hari ini. Padahal kita sebenarnya masih pengen nanya-nanya banyak ya. Iya. Terima kasih buat narasumber kita hari ini, Kamelandika Saputri. Sampai ketemu lagi Iya, ya di sama-sama tema yang menarik Agnes dan Lisa. lainnya. Oke deh, Buat siap. teman-teman sobat podcast semuanya di rumah, makasih juga sudah setia menyaksikan obrolan kita sore ini. Kita ketemu lagi di tema-tema selanjutnya yang tentunya lebih menarik lagi. Oke, selamat sore semuanya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.